Program PTSL yang diluncurkan pemerintah pusat Presiden Jokowi untuk masyarakat adalah program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak tanah belum bersertifikat. Sesuai dengan surat keputusan bersama 3 Menteri Penarikan tidak kurang dari Rp150.000. Namun berbeda halnya dengan warga Kelurahan Ardirejo menjadi keluhan kepada LSM. Perjuangan Rakyat Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan program yang ada. Senin, 13 Februari 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Sebentar Mas, kalau melihat dari narasi yang sampean sampaikan mulai tadi saya dengar itu, kantor ini bukan perusahaan ya, satu. Ini bukan perusahaan, adalah tempat kan saya tidak bilang perusahaan. Bentar dulu, kalau mau lihat dari narasi, ini bukan perusahaan, ini pelayanan masyarakat. Ya, ini pelayanan masyarakat. Sekarang saya tanya, SK pemberian kepanitiaan kepada masyarakat, ada SK-nya dari BPN? Saya dilantik dan disumpah di BPN. Oh iya, ada SK-nya, mana SK-nya? Saya nggak ada. Ada di Pak Lurah. Ada, mana SK-nya Pak Lurah? 6458060 bisa dicocokkan di sana. Nah, kalaupun ini terjadi rusak atau bagaimana, keramaian tidak bisa dibaca, ya kopinya dilampirkan, buatkan lurah bahwa keterangan dari Kerawang itu rusak atau tidak dapat dibaca, saya serahkan. Betul. Itu sebagai persyaratan. Kalau tidak ketemu petok perselnya, tidak ketemu petok persel, sampean lari lagi kepada kepada pemilik tanah setempat. Ah, itu yang tidak punya apa-apa. Oh, bukan, ditanya dulu objek Pak punya di situ pasti berdasarkan bisa dari SPPT, dari pengakuan mereka, dari pengakuan mereka saya banyak ini. Tidak semudah itu. Ini memang tanah rumit memang Pak. Iya, jadi tidak semudah itu. Loh, memang iya, karena ini memang pelayanan tugas bagaimana. Tapi saya minta gini Pak, maaf saya minta dulu dari sampean ini. Kami ini harus bagaimana yang sekiranya menurut sampean agar program ini berjalan dengan baik, kami ini diberi masukan. Kami butuh masukan, kami butuh arahan, kami harus bagaimana. Ini mumpung istilahnya ada waktu ya. Ini belum selesai 100% masih. Kami butuh masukan, butuh pendapat. Jadi enak kalau kami harus dikejar sesuatu yang artinya yang mungkin menurut sampean ini adalah kesalahan yang fatal, kami siap memperbaiki. Kalau memang kami harus mengembalikan uang kepada masyarakat, kami kembalikan semuanya tanpa saya kurangi seperti itu. Siap saya lakukan. Dan saya pun mundur dari pekerjaan ini, saya siap. Saya lebih senang mundur, tidak punya beban tanggung jawab. Saya bisa ngambil pekerjaan yang lain. Saya tersita waktu saya habis untuk ini. Gitu. Mas sampai dengan siapa Mas? Pak Anton ya. Sampean legalitas sampean di desa ini tokoh masyarakat dari lembaga atau bagaimana? Ada saya ketua RT saja. Ketua RT saja ya. Jadi ketua RT saja, pemerintahan itu dibentuklah oleh internal desa mengajukan kepada BPN. BPN harus memberikan SK. Tapi kalau kita mengacu kepada Perpres 87 2016, ini ketentuan dari Presiden bahwa segala bentuk pungli Rp5 apalagi sampai ratusan ribu, Rp5 10 itu referensi saya dari BPN Mas, ketentuannya Kementerian SKB itu surat keputusan bersama 3 menteri itu dibuat tahun 2017, biayanya Rp150.000. Waktu itu materai masih 6.000. Sekarang tahun 2023 materai 10.000, silakan menyesuaikan. Jadi itu pernyataan salah satu BPN ya, sudah menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Bahkan BPN memberikan saran, BPN sadar bahwa uang 150 itu tidak mungkin bisa dikelola sesuai dengan kebutuhan, pasti defisit, pasti kurang. Makanya tidak ada satupun yang mau nekel jadi ketua panitia. Ini Mbak Lurah saja tidak mau. Karena tahu bahwa uang yang dikelola itu memang tidak mencukupi. Karena ini lebih positif ke masyarakat, terbantu masyarakat bisa mendapatkan sertifikat. Ya bagi kelurahan juga.
Sudah Adirjo. Berarti 150 itu kurang, Pak. Konfirmasi. Bisa dirinci itu. Iya, Adirjo bedak dia lengkap anunya. Saya 50 untuk apa? Ini saja Mas ya. Yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Saya bekerja untuk makan. Terus harus menghidupi keluarga. Dari mana uang yang akan digunakan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena semuanya sudah tidak ada yang mau, padahal ini adalah hukumnya wajib untuk ikut PTSN, akhirnya Pak Lurah minta bantuan saya untuk handle kegiatan ini. Saya melihat sisi positifnya karena masyarakat akan terbantu dengan adanya sertifikat ini. Harganya di samping memang murah, terus prosesnya juga tidak berlarut-larut terlalu lama, hingga menurut BPN itu 14 hari setelah pemberkasan itu sudah bisa mendapatkan sertifikat. Nah, kami akhirnya rapat menentukan panitia-panitia. Semua dikumpulkan, terbentuklah kepanitiaan. Ada sekitar 13 orang waktu itu, tapi karena faktor di lapangan itu ternyata berat, masih butuh tambahan tenaga, akhirnya ditambah tenaga lagi menjadi 15 orang. Nah, ketika 15 orang ini, kami mencoba membuat ring-ringan yang 150 itu. Ini kalau dirinci biayanya sekian, saya minta kepada Kasih Ekbang di sini, coba buatkan ring-ringan biaya dari awal sampai selesai, itu kira-kira berapa? Dibuatlah ring-ringan oleh Kasih Ekbang, dan disodorkan kepada saya, ternyata biayanya itu hampir 160 jutaan sampai selesai. Dengan estimasi pendaftar target 150 dengan jeda 200 pemohon. 150 juta, terus kami mencoba kalkulasi yang 150 itu dikalikan dengan jumlah pemohon itu nggak nyampe, hanya 30 jutaan. Jadi defisitnya terlalu panjang, terlalu banyak. Bagaimana caranya ini menyiasati? Down semua panitia ya, istilahnya dengan resiko seperti ini, terus tidak ada upah, tidak ada yang didapatkan, mereka mau mundur semua. Sudah Pak, ini tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, lelahnya pasti, hasilnya nggak ada, terus apa yang kita dapat? Akhirnya, karena memang sudah ini diwajibkan, kami koordinasi dengan DPR. Pak Anton, sepanjang panitia itu bisa mengemas, menyiasati, terutama jangan istilahnya sampai merugi. Selama pemohon dengan panitia ini sinkron, tidak keberatan pemohon membiayai di luar 150, silakan. Kalau bisa lagi, panitia berkirim surat kepada Bupati bagaimana agar panitia ini mendapatkan reward, mendapatkan honor yang bisa diambilkan dari APBD. Antara jeda waktu yang ditawarkan dengan jumlah pemohon yang nyampe ke kantor, ini sudah mulai bekerja. Gak mungkin kami sudah berkirim surat ke Bupati, ngelobi ke Bupati untuk mendapatkan honor yang diambilkan dari APBD, itu tidak mungkin. Akhirnya kami membuat rencana bagaimana kalau patok dan materai ini dibebankan kepada pemohon. Ditawarkan testimoni, kami ngambil beberapa pemohon, ditawarkan. Tidak apa-apa Pak, tidak masalah, yang penting jadi sertifikat. Kok hanya itu, kami pun tidak akan artinya keberatan dengan nilai segitu. Berapa namanya? 130 tambah. Udah apa-apa. Begitu tidak apa-apa, dari testimoni itu kami musyawarahkan. Tambahan 130 ditambah 150 itu ketemu 280. Dikalkulasi lagi, tidak nyampe, tetap jauh dengan ring-ringan yang dibuat oleh ekonom. Masih jauh. Bagaimana Pak menyiasatinya? Gini, kita rapat lagi, diambil berkas, ambil berkas untuk sampel. Ternyata berkas itu ada yang hanya menyodorkan KTP sama KK. Bagaimana kami bisa mengukur kalau tidak ada kerawanan, tidak ada letter C?
pedomannya dari mana? Maka ini harus ada letter C, harus ada kerawangan. Kami minta pendapat kepada Pak Lurah. Pak Lurah, ini pemohonnya ada yang tidak memiliki letter C atau kerawangan. Bagaimana ini solusinya? Ya harus buka letter C, harus buka kerawangan, Pak. Terus itu ada biayanya. Normatifnya memang ada biayanya. Karena di sana itu terus untuk buka letter C sama kerawangan ada biaya. Berapa biayanya? Nah, bentar dulu ya, belum selesai. Berapa biayanya? Saya tanya ke Pak Lurah. Berapa biayanya Pak Lurah? Sebenarnya biayanya terserah mereka. Tidak ada ketentuan batasan atau ketetapan tentang nominal biaya yang harus dibayar oleh pemohon. Selama pemohon itu tidak keberatan membayar itu, karena namanya kerawangan ini lotok kan, artinya sudah laku. Terus ada 3 kerawangan itu, betul tadi yang disampaikan Pak Lurah, harus mensinkronkan, ketemu enggak, nyambung enggak kepemilikan pemohon ini, ada enggak di kerawangan. Nah itu butuh waktu, satu pemohon untuk ngecek kerawangan itu bisa 1 jam. Saya membantu Pak Lurah itu untuk ngecek itu bisa 1 jam. Bayangkan kalau sampai ada 10 pemohon dalam 1 hari, 10 jam itu habis hanya untuk melayani itu. Nah, terus bagaimana penggunaan keuangannya Pak Lurah dari kontribusi kerawangan itu? Saya serahkan ke panitia Pak Anton untuk biaya makan setiap hari. Diserahkan memang Pak kepada panitia. Memang panitia khusus yang mencari-cari kerawangan Pak? Iya, yang tidak punya kerawangan. Bahkan warga saya ada yang ngasih 150. Ada yang ngasih 50. Ada yang ngasih kerawangan. Iya, untuk mendapatkan kutipan itu agar kami bisa mengukur. Kalau tidak ada itu tidak bisa mengukur gitu.